pagi tadi. Ya, nanti saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan pertemuan kita yang ketiga ya ini ya, untuk apa namanya, kita share gitu. Pertemuan saya yang sebelumnya itu memang ada hal-hal yang perlu saya sampaikan sebelumnya. Memang sepertinya saya akan lanjutkan kepada proses kewirausahaan. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali bahwa kuliah yang sebelumnya itu berkaitan dengan apa namanya, entrepreneurship proses ya. Ada environment kemarin itu ya, lalu kemudian ada venture-nya sendiri. Venture itu artinya hal-hal apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa gitu ya, yang kalau memang kita mau menjadi apa istilahnya, menyiapkan diri ya. Jadi di sini kita lihat dalam proses untuk menuju menjadi berwirausaha itu memang banyak langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa. Namun sebelum itu saya nanti akan mengantarkan diskusi ya, diskusi. Di sini ada Pak Diat, ada Anda sekalian untuk bisa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan diskusikan pertanyaan. Kembali sampai kepada proses kewirausahaan. Sekarang kita lihat apa saja yang diperlukan di dalam rangka seseorang itu menjadi wirausaha ya, wirausahawan lah ya, begitu ya. Jadi yang kalau kita mendengar para ahli bicara bahwa satu negara itu akan maju kalau wirausahawannya tuh banyak. Gitu. Jadi mereka itu tentu wirausahawan itu kan terkait dengan beberapa faktor. Ya. Faktor yang pasti itu adalah kalau seorang wirausaha itu mesti kreatif. Nah, gitu ya, kreatif. Kemarin kita juga sudah sedikit banyak bicara tentang kreatif itu seperti apa. Lalu kemudian di samping itu inovasi. Jadi inovatif tentu ya. Nah, jadi mungkin itu. Jadi kalau dikatakan satu negara itu maju karena banyak wirausahanya, barangkali singkatnya begitu, karena banyak orang-orang kreatif. Nah, jadi Anda ini ke depan apa namanya, diharapkan itu bisa menjadi orang-orang yang kreatif. Nah, contoh negara Jepang itu. Jepang itu sudah punya angka, nanti kita koreksi sama-sama ya, itu 4% dari jumlah penduduknya itu adalah para pengusaha. Gitu. Ya tentu variatif ya, ada yang sedang, kecil, menengah, sampai kepada pengusaha raksasa. Ya. Pengusaha-pengusaha raksasa yang tentu bermain di banyak sektor ya, sektor. Nah, jadi ada di sektor transportasi, ada di sektor teknologi informasi ya, kita kenal, ada juga di sektor-sektor elektronika ya. Kita tentu nggak asing dengan kendaraan asal Jepang ya, asal Jepang ya, kita nggak asing tuh ya, udah banyak sekali yang kita tahu di sini. Nah, jadi artinya kategori negara Jepang itu adalah negara maju. Nah, kita tuh menuju ke sana. Tapi ya, ada tapinya. Angka persentase para wirausahawan kita itu masih di bawah 1% gitu, dari total penduduk ya, secara keseluruhan. Jadi ke depan ya, kalau Anda semua pernah membaca terkait dengan
ulang tahun 1 abad kita itu tahun 2045, saya menduga Anda itu di situ usia-usia yang sangat potensial itu ya, menuju 45 itu, ya. Anda di usia kira-kira 40-an itu artinya orang-orang yang memang diharapkan bisa menunjang apa namanya keberhasilan Indonesia di masa depan. Tetapi tentu berpulang pada Anda semua. Apakah memang ke depan mau menjadi pengusaha atau mau jadi pegawai atau apa pilihan profesinya itu tentu terkait dengan masing-masing ya. Oke, sekarang kita lihat proses kewirausahaan sendiri ya. Nah, di dalam kewirausahaan itu dalam prosesnya itu ada setidaknya ya ada 4. Yang pertama adalah identifikasi dan evaluasi peluang. Jadi dalam satu proses itu ya kita melihat ada apa namanya menemukanali peluang dan mengevaluasi peluang. Nah, apa itu peluang? Peluang itu kesempatan, kesiapan, apa namanya situasi lingkungan, ya, kemudian juga apa namanya berkaitan dengan waktu, timing, ya, peluang. Orang suka pernah mengatakan begini, ini kesempatan nggak akan datang 2 kali. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan itu. Jadi artinya kalau kita bicara proses kewirausahaan itu yang pertama adalah mengidentifikasi, menemukanali peluang dan mengevaluasi peluang itu. Nah, itu hal yang pertama yang penting kita lihat. Jadi kalau saudara Anda semua mau masuk ke dalam satu wilayah apa namanya usaha, ya usaha itu tentu diawali dengan mengidentifikasi itu, menemukanali apa ya, lalu siapa saja yang bermain di situ ya, lalu kemudian bagaimana apa namanya kesempatannya bisa apa tidak masuk dan seterusnya. Jadi menandakan, mengenal itu melihat lalu kemudian memikirkan kira-kira ada nggak untuk bisa kita masuk dalam itu. Ya. Identifikasi dan evaluasi peluang itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan rencana bisnis. Nah, jadi kalau sudah kita menemukanali, kita tahu posisinya, gitu, lalu kemudian kita membuat rencana bisnisnya. Nah, sekarang contohnya apa kira-kira? Contohnya, ya. Contohnya misalnya begini, Anda semua ini kan di apa namanya di dalam area pendidikan TK, ya. Jadi ada 2 kaki itu di situ. Yang pertama itu adalah TIK-nya sendiri, ya tentu ya, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua pendidikan TIK-nya. Nah ini luar biasa kalau seandainya kita mau merenungkan ya bahwa Anda kuliah atau Anda belajar di apa disebutnya di bagian atau di sektor yang mempunyai 2 kesempatan itu, mempunyai dua wilayah itu, ya. Ada pendidikannya, ada kemudian TIK-nya. Nah, sekarang bagaimana tinggal kita melihat kedua hal itu sebagai satu peluang untuk bisa kita melakukan usaha itu, ya. Ya, jadi ya, identifikasi lalu kemudian kita buat rencana bisnisnya. Kalau kita sudah punya ya kita kembangkan. Tapi kalau belum, berarti kita mulai nata dari awal. Ya, penataan ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah karena sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru itu tentu apa namanya membutuhkan effort, ya, atau apa namanya usaha yang lebih besar, gitu, ya.
Nah, ini. Yang berikut adalah kita mengevaluasi sumber-sumber daya yang diperlukan. Nah, jadi evaluasi sumber-sumber daya yang diperlukan. Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan sumber daya. Ya, sumber daya itu adalah apa namanya, perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan satu kegiatan. Ya. Nah, sumber daya itu kita bisa bagi menjadi sumber daya fisik, ya, sumber daya fisik, lalu kemudian sumber daya non fisik. Nah, ya, dua hal ini. Sumber daya fisik apa misalnya? Sumber daya fisik. Misalnya kalau sumber daya fisik kita kenal dengan istilah sarana prasarana. Nah, saya kira semua sudah tahu ya, apa itu prasarana, apa itu sarana. Nah, itu sumber daya fisik. Ya. Termasuk di dalamnya ya, kalau kita bicara prasarana dan sarana, itu termasuk di dalamnya adalah apa namanya, perangkat-perangkat yang diperlukan. Ya. Contoh misalnya, ya. Kalau kalian punya niat untuk mendirikan lembaga bimbingan belajar. Nah, saya contohkan karena ini dekat sekali dengan bidang kita ya di pendidikan. Ya. Nah, perangkat-perangkat fisik apa yang diperlukan di sana? Ya, tentu ada gedung ya sebagai prasarananya. Ada listrik, ada air, ya. Di dalam ruang kelas itu ada apa? Ada apa namanya, papan tulis, ada kursi meja, ya. Lalu kalau yang modern sedikit kita pakai LCD projector misalnya. Itu perangkat-perangkat fisik yang diperlukan. Jadi kita mengevaluasi sumber-sumber daya yang tersedia. Ya. Nah, kemudian tadi saya katakan ada sumber-sumber daya yang sifatnya fisik dan sifatnya non fisik. Ya. Nah, sekarang apa yang non fisik itu? Non fisik itu sumber-sumber daya yang apa namanya, yang intangible. Nah, ada istilah intangible itu artinya yang tidak berupa fisik, yang tidak bisa diraba istilahnya, ya, yang intangible itu. Yaitu apa? Yaitu keahlian, ya, keahlian dalam hal ini kompetensi, nah, kompetensi untuk misalnya dalam tadi ya, contohnya kan di bimbingan belajar. Kompetensi apa? Kompetensi ya kompetensi merencanakan kurikulum, lalu kemudian menyusun materi, lalu kemudian mengajarkan materi, ya, materinya sendiri itu adalah hal-hal yang sifatnya non fisik, ya, yang intangible dan itu diperlukan. Gitu. Jadi kompetensi-kompetensi. Nah, berarti kalau begitu kita sebagai apa namanya, orang yang akan melakukan usaha itu, ya, namanya usaha ya, itu tentu harus menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan apa yang tadi saya katakan. Tapi ingat, di pendidikan itu ada namanya, itu namanya pendidikan itu industri orang sebutnya. Jadi artinya memang ada unsur wirausahanya di situ, ya, karena banyak hal yang dilakukan. Tapi kalau di pendidikan itu ada istilahnya yang bagus namanya, yaitu noble industry. Noble industry itu maksudnya adalah usaha-usaha yang dilakukan itu lebih kepada ada kecenderungan sosial. Ya, apa itu maksudnya? Kalau orang memberi ilmu, memberi keterampilan, membuat orang lain berilmu, menambah keterampilannya, ya, dia bisa sesuatu, itu artinya membuat orang lain itu berkompetensi juga, memiliki kompetensi juga.
Nah, itu kan bisa untuk hidupnya dia. Ya. Jadi kalau nanti misalnya di dalam lembaga pendidikan itu diajarkan materi-materi terkait dengan bidang ilmu. Ambil contoh bidang ilmu fisika, gitu ya, matematika, biologi dan kimia, misalnya IPA ya. Dia kemudian hasil bimbingan itu dia bisa menguasai materi-materi itu. Itu artinya ya lembaga pendidikan ini bukan hanya mengambil keuntungan dari iuran-iuran, bayaran-bayaran mereka, tetapi juga memberikan sesuatu kontribusi kepada mereka untuk bisa kemudian menjadi lebih pintar, jadi lebih paham terkait dengan materi-materi tertentu, ya. Lalu apalagi nanti kalau bimbingan belajar ini untuk sekolah-sekolah yang lebih tinggi di atasnya. Jadi kalau bimbingan belajar SD, dia bisa masuk ke SMP yang lebih bagus. Dari SMP bisa masuk SMA atau SMK yang bagus. Dari SMA, SMK bisa ke perguruan tinggi yang bagus. Nah, ya, itu artinya itu namanya noble industry. Jadi usaha tetapi di samping itu ada sosial yang lebih baik. Nah, kemudian yang berikut adalah yang keempat di sini di slide ini adalah manajemen. Ya, kita lihat di sini ada manajemen ya. Nah, laksanakan manajemen yang ya tentu manajemen usaha itu sendiri, ya kan? Jadi pengelolaannya, ya, bagaimana awalnya prosesnya, lalu kemudian sampai kemudian jadi produk, ya, terus kemudian dari produk itu dipasarkan, bagaimana memasarkannya, ya, itu kan juga jadi hal yang harus menjadi satu rangkaian. Jadi rangkaian yang tidak boleh istilahnya tidak boleh dilangkahi atau dilompati, ya. Jadi dari mulai pengelolaan, tentu saja produk-produk yang dihasilkan. Tadi contohnya di mute. Siapa yang bertanya? Di mute dulu sebentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi contohnya misalnya begini. Kalau saudara ingin membuka usaha, ya, salah satunya itu lembaga pendidikan, lembaga bimbingan, saudara, Anda semua itu kan perlu memasarkan, ya kan? Memasarkan produknya apa bedanya dengan bimbingan yang ada. Nah, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini perlu ada pemasaran. Saya tadi mencontohkan begini, lembaga pendidikan bimbingan ya, yang laku sekarang ini itu yang memanfaatkan teknologi. Nah, ya kan? Apa contohnya? Itu lihat ruang guru. Pernah buka ruang guru nggak? Nah, ada lagi yang diproduk oleh orang UNJ atau mahasiswa UNJ lebih tepatnya, yaitu Grid Edu. Ya, Grid Edu itu juga lembaga bimbingan, lembaga yang men-set up lingkungan belajar. Istilahnya mereka menyebutnya ekosistem pendidikan. Jadi kalau mau lebih sederhananya, Gojeknya di pendidikan itu dibuat oleh Grid Edu. Jadi model Gojek tapi ini untuk pendidikan. Misalnya gini, orang tua perlu anaknya dapat bimbingan matematika yang gurunya seperti ini. Grid Edu bisa menyediakan, ya, instrukturnya seperti apa, materinya disiapkan, sehingga nanti prosesnya itu berjalan, ya, dan tentu ada ujung-ujungnya adalah berapa orang tua harus membayar. Nah, ini kan ada proses pembayaran, ada proses untuk finansial. Finansial. Nah, ini proses inilah yang kemudian kita sebut sebagai bagaimana mengelola, ya, bagaimana manajemen lembaga pendidikan itu.
Nah, ini contoh-contoh yang kemudian kita bisa lihat bahwa oh, rangkaiannya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Di samping itu juga ada, ini catatan saya itu ada respon. Jadi artinya ada umpan balik. Jadi dari proses ini kita ingin usaha ini kan sustain ya. Ingin usaha ini itu adalah berkembang terus ya. Maka perlu ada umpan balik, perlu ada feedback. Nah, ya. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Respon dari masyarakat. Itu juga kita harus kelola ya. Nah, proses-proses pengelolaan inilah yang kita lihat di dalam satu kegiatan yang disebut dengan proses aktual dari satu apa namanya kegiatan wirausaha. Nah, itu ya. Nah, itu sebagai pembuka, saya kira mesti ada hal yang perlu didalami lebih lanjut ya, atau belum jelas. Silakan Anda bisa gunakan, bisa manfaatkan apa tadi, thumb atau mute-nya di on untuk bisa bertanya. Tolong beritahu namanya siapa, ya, terus kemudian pertanyaannya apa. Itu saya kira. Silakan. Yuk, baik buat teman-teman silahkan Anda kasih reaction thumbs up yang mau bertanya, silahkan. Nanti akan saya unmute. Boleh dinyalakan webcam-nya semua. Mute-nya tetap, tapi webcam-nya diaktifkan. Oke. Biar saya tahu Anda aktif dan ada di sana. Oke. Prof, di sisi Prof sudah bisa terlihat mahasiswa? Ya. Bisa lihat banyak. Silakan Anda walaupun tidak bisa semua, ya nggak apa-apa, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Di apa namanya, ditunjuk tangan, tunjuk tangannya, lalu kemudian kita diskusi. Ini diskusi ya, kalian harus punya apa ya, punya sense of apa ya, curiosity ya. Di setiap mata kuliah harusnya Anda apa lakukan itu, bertanya nggak bayar, nggak disalahkan juga gitu kan, silahkan. Yang paling penting adalah saya ngomong itu didengar gitu. Kalau enggak, kan enggak, saya juga jadi apa namanya muspro ya. Jadi. Coba siapa yang ada pertanyaan? Silakan. Ayo, monggo silahkan. Siapa yang mau bertanya? Dengar tapi ya, dengar semua ya kan? Thumbs up kalau dengar semua tadi apa yang dijelaskan oleh Prof. Ivan. Reaction, thumbs up. Reaction. Coba. Ya. Nah, silakan Azka atau Fatih. Sanggito. Silakan. Mute-nya di mute, di on. Unmute ya. Siapa dulu? Ferdiansah. Banyak nih. Ferdiansyah. Silakan Ferdiansyah di unmute. Mustafa. Ada total berapa Pak dia? Terregister 35 Prof. Minus kita ya? 2, 33. Oke. Berarti yang kedua. Nggak apa-apa mungkin yang lain. Silakan. Ya, halo? Ada komen? Ya. Coba Nuriska Abdillah unmute. Nuriska, mana Nuriska? Saya. Ya.
Saya nggak lihat nulis saya. Apa namanya? Eh, Thumb up. Ya, nulis kah ya? Silakan. Kalau ada pertanyaan? Enggak, Prof. Ya. Halo, Muhammad Ridho. Anda dengar saya? Siap, Prof. Oke, ya bagus ya. Siapa lagi? Rindiani. Apa ya sumber daya? Dengar ya. Oke, Rindiani. Oke, silakan. Alim. Kamu di mana Alim? Di rumah ya? Apa di mana nih? Oke, silakan. Ayo, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Ya? Libransyah, Prof. Libransyah silakan Halo. unmute. Ya Pak, halo Pak. Oh iya, Saya Pak Rehan Libransyah nih. Ya, siapa? Rehan dulu, nanti Libransyah dulu. Silakan Libransyah. Libransyah dulu. Oke, Libransyah. Ini deh Pak, kan tadi si Bapak menyebutkan bahwa ada apa sih itu tadi namanya yang sumber daya non fisik ya Pak. Nah itu ada cara itu nggak Pak? Cara untuk meningkatkannya lagi atau gimana Pak gitu Pak? Pertanyaannya adalah apa? Cara meningkatkan sumber daya non fisik Pak. Oh, non fisik. Mm-mm. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya katakan bahwa kita acquiring, jadi mengidentifikasi lalu kemudian mengevaluasi sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kita mau berwirausaha, gitu ya. Nah, sekarang tadi saya menyebutkan ya kalau yang fisik kita semua tahu ya. Jadi berupa perangkat-perangkat yang memang harus ada. Contohnya tadi sudah saya sampaikan dalam kegiatan bimbingan belajar. Tapi yang non fisik gimana? Yang non fisik itu adalah berupa keahlian, keterampilan. Kalau saudara Anda semua mau membuka usaha, ya, itu identifikasi dulu keahlian yang dipunyai apa, gitu, bidangnya apa, ya. Katakanlah kalau tadi kita bicara tentang bagaimana mau usaha di bidang lembaga pendidikan bimbingan belajar, setidaknya saudara punya keahlian di mata pelajaran tertentu sehingga bisa mengembangkan yang namanya perangkat belajarnya. Kalau yang kita kenal misalnya diktatnya deh, nah gitu ya, supaya beda dengan bimbingan belajar yang lain. Apalagi sekarang Anda punya keahlian juga di bidang teknologi misalnya. Bagaimana kemudian modul-modul belajar, bahan-bahan belajar itu dikemas ya dalam bentuk file yang bisa unduh atau dibaca oleh para peserta itu. Nah, itu yang saya maksud adalah, nah, kemudian pertanyaan Anda itu adalah bagaimana kita mengembangkan. Nah, mengembangkan ada dua. Kalau kita mau berwirausaha, itu tentu kita tidak bisa sendiri, ya. Kita katakanlah saudara hanya bisa, pokoknya yang paling top itu saya bisa matematika sehingga saya bisa mengembangkan bahan baik, ya. Tapi bagaimana dengan pelajaran yang lain, fisika, biologi yang lain, saya nggak mampu. Nah di sini bagaimana kita bisa mengevaluasi dan mengidentifikasi teman-teman kita yang bisa mampu dan mempunyai kapasitas untuk bisa mengembangkan pelajaran itu. Nah, itu artinya kan kita mengembangkan yang non fisik ya. Artinya kita menambah sumber-sumber lain yang mungkin bisa membantu dalam urusan ini. Itu ya dalam hal ini. Kemudian soal lain adalah marketing. Nah, misalnya ya. Saudara nggak punya kemampuan marketing misalnya. Ya. Tapi ini kan harus berkembang, harus berjalan terus ya. Nah, bagaimana mengembangkan ini, memasarkan? Ajak teman marketing.
Fakultas Ekonomi misalnya kita tarik untuk bisa. Bagaimana? Coba kita pengen dengar kreasi Anda misalnya untuk bisa mengembangkan usaha kita ini. Nah, gitu. Itu artinya cara. Nah, barangkali itu adalah contoh saja. Contoh lain misalnya dalam mengembangkan usaha kuliner misalnya. Ya, yang ini pasti yang apa namanya yang doyan-doyan nyicipin makanan tuh yang perempuan-perempuan biasanya. Ya. Nah, ajaklah mereka itu kita coba kembangkan usaha-usaha yang ya kan? Sekarang ini banyak sekali Prof. dari Saya potong negara. dulu, Prof. Mohon izin. Ya. Pak Diat ini. Saya mohon izin, kayaknya ini waktu saya ternyata di limit 2 menit lagi, Prof, oleh Zoom. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Di limit ya sekarang. Tadi kok nggak di limit, Pak Diat? Iya, tadi 40 menit lebih. Ternyata sekarang didetek saya hanya 40 menit kurang. Oke, baik kalau itu. Ya, saya kira itu apa namanya? Bisa di-extend nggak, Pak Diat? Nggak bisa ya? Saya coba meeting kedua, Prof. Saya coba buat ruangan lagi, meeting kedua dengan ID yang baru. Oh, gitu. Kalau enggak ini aja. Artinya ini kan menjawab pertanyaannya Libransa tadi. Nah, itu ya. Contoh-contoh yang lain adalah yang kuliner begitu, yang di teknologi juga begitu. Jadi mengembangkan sumber daya non fisik itu tentu dengan kolaborasi. Saya kira itu salah satu cara aja. Baik, Prof. Ya. Oke. Baik, boleh di closing mungkin, Prof, atau mau kita buka sesi baru lagi? Oke, begini aja. Saya akan share aja materinya dulu ya. Berarti ada 2 materi yang akan saya share. Yang pertama yang kemarin, lalu kemudian yang kedua yang hari ini gitu ya. Nah, nanti biar mahasiswa baca, ya, lalu kemudian kita akan diskusi lebih lanjut mungkin di sesi atau pertemuan berikutnya. Baik, kalau begitu nanti kita lanjut di Google Classroom, Prof. Oke, baik kalau begitu. Ya, terima kasih semuanya. Ini baru pertama kali, mudah-mudahan nanti kita bisa setting lebih baik lagi pertemuan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pak Diat, terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Salam. Lanjut teman-teman yang lain nanti share di Google Classroom ya. Materi akan saya share di Google Classroom sesuai dengan slot pertemuan. Terima kasih semua ya. Sukses, jaga